Bab 2, bagian 5. Cinta karena takut kehilangan. Ada orang-orang yang sangat takut dengan perpisahan. Mereka tidak bisa memutuskan hubungan dan tetap bersusah payah melanjutkan cinta yang tidak bahagia. Meskipun sebenarnya mereka tidak ingin bertemu lagi, meskipun orang-orang di sekitarnya sudah menyarankan untuk berpisah, meskipun mereka tahu bahwa dirinya sedang menuju kehancuran. Walaupun mereka diabaikan atau mengalami kekerasan, mereka tidak bisa menagih uang yang telah dipinjamkan karena takut ditinggalkan jika menuntut haknya. Orang-orang yang mengunjungi klinik perpisahan. Di blog saya ada pojok bernama klinik perpisahan. Tidak sedikit yang menemui saya setelah membaca tulisan saya di sana, terutama mereka yang ketakutan karena akan menghadapi perpisahan, atau yang susah pulih karena setelah perpisahan ini tidak ada batas dalam menyelesaikan masalah itu. Orang yang mendatangi klinik perpisahan secara garis besar terbagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama melakukan idealisasi yang berlebihan terhadap sang mantan kekasih. Mereka sangat menjunjung pasangannya dengan berkata, "Aku dan dia adalah pasangan yang sempurna." Pandangan rasionalnya mengabur akibat rasa sedih atau terguncang akibat perpisahan. Kelompok lainnya sibuk mengasihani dirinya. Mereka tenggelam dalam kesedihan dan penyesalan atas perpisahan. Mereka tunduk pada sentimen, "Oh, malangnya nasibku." Orang yang selalu mengasihani dirinya berkemungkinan besar menjadi pecandu alkohol. Mereka berusaha menghibur dirinya karena terpenjara oleh pikiran bahwa mereka patut dikasihani. Orang-orang takut dengan perpisahan karena mengecapnya sebagai sesuatu yang negatif. Mereka menganggap hidup mereka akan berakhir jika berpisah dan sudah lebih dulu jatuh sebelum menyadari apa yang sesungguhnya sulit. Bagaimana aku akan hidup setelah mengalami hal yang berat ini? Emosi inti mereka umumnya kesepian. Mereka menganggap sendirian berarti kesepian, dan kesepian berarti penderitaan. Mereka menyimpulkan bahwa mereka tidak akan pernah bahagia bila sendirian. Mereka percaya bahwa dirinya adalah orang yang lemah dan rentan sehingga tidak bisa menjadi apa-apa jika sendirian. Hal ini membuat mereka tidak berani untuk berpisah meskipun orang tersebut tidaklah baik. Mereka memandang rendah dirinya sendiri. Ia harus ada, hanya dia yang mencintaiku. Tidak ada yang mencintaiku seperti dirinya. Demikianlah mereka bertahan dalam hubungan yang tidak baik. Takut ditinggal sendirian. Ketakutan akan perpisahan umumnya berhubungan dengan luka. Umumnya seseorang memiliki trauma ditinggal sendirian karena pernah ditinggal sendirian di rumah, terutama di usia 8-10 tahun. Jika pada saat itu terjadi hal yang menakutkan atau tidak menyenangkan, maka sendirian akan terukir menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan. Ketakutan akan kesendirian ini seringkali berubah menjadi kebencian terhadap orang tua. Kenapa waktu itu aku ditinggal sendirian? Kenangan diabaikan dan tidak dilindungi melekat dengan kuat sehingga membuat takut akan menjadi orang yang lemah lagi. Wah, berani ya sendirian. Hebat. Pujian seperti ini dapat membuat anak sedikit membaik ketika ia menggigil ketakutan akibat ditinggal sendirian di rumah. Hal ini akan menjadi kesempatan baginya untuk meroleh keberanian. Namun, bila ia mengalami kejadian yang lebih berbahaya saat sedang sendirian, seperti dilecehkan atau telepon mesum, maka akan menyisakan luka yang besar. Respon yang kurang tepat saat hati sedang cemas juga seringkali menyisakan luka. Selain itu, pengasingan, perundungan, dan pengucilan juga bisa menyebabkan trauma. Ketakutan bahwa hal seperti ini akan terjadi lagi dan kembali lagi yang tidak dihiraukan.
Perpisahan itu sulit bagi siapapun. Perpisahan tidaklah mudah. Kehilangan barang yang sudah lama dimiliki saja bisa membuat kita cemas dan hampa, apalagi kehilangan seseorang. Itu adalah kata-kata yang ingin saya ucapkan kepada orang-orang yang menderita karena tidak bisa berpisah dan orang-orang yang terluka berduka setelah berpisah. Perpisahan merupakan hal yang sulit bagi siapapun. Jika saat ini Anda merasa susah akibat perpisahan, itu adalah penderitaan yang dialami oleh semua manusia di bumi ini. Masing-masing orang mengalaminya dengan cara yang berbeda. Contohnya, orang yang berusaha pasrah pada nasib seperti saya yang baru sekarang ini bisa menerimanya. Tidak hanya berbeda, cara setiap orang pun bisa berubah. Oleh karena itu, saya berharap Anda bisa berpikiran terbuka tentang reaksi Anda terhadap perpisahan. Ada yang menangis berhari-hari dan ada yang tersenyum seolah baik-baik saja. Ada yang marah-marah dan ada yang bersikap datar saja. Tidak ada aturan tentang bagaimana seharusnya bersikap dan yang melarang untuk marah-marah dan bersabar. Perpisahan adalah kesempatan berharga untuk merawat diri. Tidak perlu terlalu mengecap perpisahan sebagai hal yang buruk, sebagaimana tidak ada yang mutlak baik di dunia ini dan tidak ada hal yang mutlak buruk. Sendirian setelah berpisah memang membuat kesepian, tetapi juga membuat bebas. Saya menyadari fakta ini setelah bertemu dengan para ibu-ibu yang berusia 30-an yang menderita depresi. Keluhan mereka hampir sama, saya ingin sendirian. Kebebasan seorang ibu terenggut semenjak ia hamil. Apa yang dia makan, apa yang dia minum, tidur, dan setiap gerakannya harus mempertimbangkan kondisi kesehatan bayi. Setelah anak lahir pun, ia hampir tidak punya waktu untuk mengatasi kondisi fisiologis dasarnya karena sibuk mengurus anak. Baik ibu yang bekerja maupun ibu rumah tangga sama-sama tidak memiliki kebebasan. Mereka hampir tidak pernah istirahat dengan tenang atau tidur dengan leluasa sendirian. Mereka sangat menginginkan kebebasan. Mereka ingin menyendiri dan sendirian. Saya ingin berlari mengelilingi taman yang sepi di mana tidak ada satupun, ujar mereka sambil menangis. Para perempuan usia 50 sampai dengan 60-an justru sebaliknya. Perempuan yang sudah menopause akan merasa sedih bila sendirian, padahal mereka telah berdoa seperti ini selama 20 tahun. Aku ingin anak-anak cepat menikah supaya aku bisa hidup tanpa beban. Namun ketika masanya tiba, mereka tak berdaya menghadapi kemurungan dan hampaan. Hanya mereka yang mampu mengatasi gejala menopause dengan bijak yang bisa bermain dengan riang. Mereka menyadari bahwa itu adalah kesempatan untuk mencicipi kebebasan tanpa harus sungkan dengan keluarga. Sendiri bisa dianggap sebagai kesempatan untuk akhirnya menikmati kebebasan. Bersama orang yang dicintai memang menyenangkan, tetapi juga diikuti oleh batasan. Kita harus menghormati dan memikirkan orang lain sebagaimana kita mendapatkannya. Ketika akhirnya sendirian, kita bisa merawat diri dengan sepenuh hati. Kita tidak memerlukan persetujuan orang lain dan bisa terbebas dari intervensi dan nasihat yang kurang berkenan. Saya menyarankan orang yang berpisah untuk pergi berlibur. Berlibur sendirian mungkin terkesan sunyi, tetapi semua orang akan puas setelah melakukannya. Anda bisa naik kendaraan yang diinginkan di waktu yang dimau tanpa mengkhawatirkan jadwal orang lain. Tidak masalah jika tempat yang dituju ternyata biasa saja. Setelah merasakan kebebasan itu, akuilah bahwa sendirian juga ternyata tidak masalah. Berpisah dengan orang yang dicintai adalah waktunya melihat kembali apa yang kita peroleh dan apa yang kita pelajari dari hubungan tersebut. Tidak perlu liburan yang mewah. Bisa liburan dadakan atau mendatangi kembali tempat yang pernah dikunjungi. Saya lebih sering berkeliling di Seoul saja, sambil naik Jeocheol, kereta bawah tanah di Korea. Di pagi hari, saya menghipnotis diri sendiri. Saya adalah orang asing,
saya baru tiba di Seoul, sangat lumayan. Hal seperti itu mungkin terjadi jika ada kebebasan. Kegiatan hari ini untuk meningkatkan harga diri. Merancang perpisahan dengan kebiasaan buruk. Perpisahan merupakan kesempatan untuk melatih daya kesendirian, kemampuan untuk bertahan hidup sendiri. Sebahagia apapun kita sekarang, suatu saat kita mungkin akan mengalami perpisahan yang menyakitkan. Diperlukan latihan untuk mengurangi serangan psikologis pada saat itu. Salah satunya adalah berpisah dengan kebiasaan buruk yang telah mendarah daging selama ini, seperti kebiasaan bangun siang, kebiasaan ngemil di malam hari, dan ketergantungan pada rokok atau alkohol. Kebiasaan buruk akan berlanjut pada kecanduan, kata addict dalam bahasa Inggris yang berarti pecandu. Diturunkan dari kata ich yang pada zaman Romawi bermakna budak. Demikianlah kebiasaan buruk telah memperbudak kita. Kita akan memperoleh kebebasan jika bisa lepas darinya. Kini, tulislah kebiasaan buruk apa yang ingin Anda lepaskan. Kemudian, tulislah hal apa yang akan membaik jika Anda berpisah dengannya.